Kita hanya boleh tawaduk, merendahkan diri sesama orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah. Tapi kepada orang-orang yang takabur, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, jangan pernah kita merendahkan diri di hadapan mereka, ya ikhwah. Jangan. Tegakkan kepala kita, busungkan dada kita, tunjukkan kepercayaan diri kita, tunjukkan kebulatan tekad kita, bahwa kita tidak akan pernah merasa lemah, apalagi bersedih di dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang kita harus mengakui keputusasaan umat Islam ini dan kesedihan umat Islam di mana-mana melihat kondisinya. Ini memang sudah dikondisikan oleh lawan-lawan kita. Baik lewat media cetak maupun media elektronik yang di dalam pemberitaannya selalu memojokkan umat Islam, saudara. Sampai akhirnya umat Islam percaya dengan kebohongan-kebohongan yang mereka buat. Jangan lupa, kebohongan itu kalau digaungkan terus, akhirnya lama-lama orang anggap benar, saudara. Kebohongan yang diulang-ulang itu bohong, itu berita bohong, tapi diulang-ulang terus, saudara. Lama-lama orang anggap benar. Itu yang sedang mereka lakukan terhadap umat Islam. Akhirnya umat Islam di mana-mana banyak putus asa. Umat Islam di mana-mana banyak sedih. Umat Islam di mana-mana banyak merasa lemah. Umat Islam di mana-mana banyak merasa tidak berdaya. Umat Islam di mana-mana saudara nggak yakin kalau dirinya bisa menang. Melihat kondisi yang ada di zaman sekarang ini semua merupakan propaganda dan rekayasa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Saya berikan contoh yang enteng saja, saudara. Mari kita lihat bagaimana media membentuk frame pemberitaannya menyudutkan umat Islam tanpa umat Islam merasakan, saudara. Saya kasih contoh. Begitu malam takbiran, banyak masyarakat takbir keliling di kampung masing-masing, saudara. Itu kan untuk menunjukkan kebahagiaan mereka di malam takbiran. Tapi kemudian muncul di televisi berita. Apa beritanya? Saudara, beritanya jalan macet akibat takbiran. Itu beritanya tuh. Jadi beritanya bukan umat Islam bahagia malam takbiran, bukan. Beritanya bukan malam takbiran Allah disucikan, diagukan, bukan. Bukan, beritanya jalan macet akibat takbiran, saudara. Dia bukan ingin bicara jalan macetnya, dia ingin pojokkan takbiran. Takbiran itu cuma bikin macet jalanan, gak ada manfaatnya. Ini penghinaan yang kita nggak rasakan, saudara. Kita nonton beritanya kayaknya biasa-biasa saja, saudara. Itu menusuk Islam. Ini namanya frame kejahatan media, saudara. Nah, besoknya umat Islam sholat Id, saudara. Sholat Id, karena yang sholat Id banyak, biasanya kalau Idul Fitri, Idul Adha kan lebih banyak dari Jumatan, saudara. Sampai keluar-luar, sampai ke jalanan. Kenapa? Karena perempuan ikut. Nah, kalau Jumatan kan perempuan nggak ikut, saudara. Sampai ke jalan-jalanan, sampai buat di lapangan di mana-mana, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kan banyak yang sholat pakai koran, saudara. Nah, begitu pakai koran kan banyak juga yang bawa aqua minum, buang di jalanan, saudara. Nah, kemudian keluar berita, bukan umat Islam bahagia, maaf-maafan di hari raya, bukan. Apa beritanya? Tumpukan sampah setelah sholat Id. Itu beritanya, saudara. Hampir di semua TV, perhatikan aja. Tumpukan sampah setelah sholat Id. Dia bukan mau bicara sampahnya, dia cuma ingin tunjukkan sholat Id itu jorok, kotor, cuma buang-buang sampah di mana-mana. Ditusuk kita, saudara, tanpa kita kesadari. Kita baca beritanya seperti kita tidak dipukul orang, saudara. Padahal kita sedang dipukul. Luar biasa media ini, saudara. Nggak sampai di situ. Kan mudik lebaran kan banyak yang pulang mudik, saudara. Pulang mudik. Terjadi kecelakaan di Brebes, terjadi kecelakaan di Cirebon, terjadi kecelakaan di jalan tol, saudara. Ada yang meninggal dunia, saudara. Keluar lagi berita. Mudik lebaran membawa maut. Itu beritanya, saudara. Tapi mudik lebaran, yang orang-orang kampung ini pada pulang mudik bahagia, seneng, mau ketemu orang tua, mau ketemu keluarga, itu nggak dibahas, saudara. Bagaimana bunga kebahagiaan mereka pulang kampung setahun sekali? Bagaimana bunga silaturahmi mereka yang mereka bangun setahun sekali? Itu ditutup. Yang dibuka, mudik lebaran membawa maut.
mereka nggak pernah bikin berita mudik Natal membawa maut, saudara? Apa di malam Natal nggak ada tabrakan? Apa di malam Natal nggak ada kecelakaan? Apa di malam Natal orang nggak ada yang mati gara-gara Natalan? Nggak ada, saudara. Kenapa? Karena yang mereka ingin tusuk bukan kecelakaannya, Islamnya. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Nggak sampai di situ. Kalau nggak ada berita, mereka bikin berita. Saya berikan contoh, saudara. Warung Ibu Saini di Serang, saudara. Nah, jangan lupa tuh, saudara. Orang Banten itu punya tradisi sejak sebelum Belanda datang, saudara. Yang namanya bulan Ramadan tidak boleh ada warung milik siapapun, saudara, yang buka di siang hari bulan Ramadan. Ini tradisi orang Banten. Bahkan bukan di situ saja. Dulu di zaman penjajahan Belanda, Belanda pun nggak boleh buka warung di siang hari bulan Ramadan, saudara. Ini menarik, ini orang-orang Banten ini, saudara. Pokoknya kalau ada yang coba-coba buka, walaupun itu company yang punya, Belanda yang punya, mereka serbu, saudara. Makanya jangan kaget, dulu di zaman penjajahan Belanda di Cilegon, ada gubernur jenderal Belanda melarang penggunaan speaker di musola, saudara. Ngamuk orang Banten, perang, saudara, disembelih itu gubernurnya. Coba kita lihat, saudara, ngelarang speaker, disembelih. Jadi sebelum Tanjung Balai kejadian di Banten udah dari dulu, saudara. Jangan coba-coba ngelarang speaker. Jangan coba-coba ngelarang orang-orang selawatan di masjid-masjid, saudara. Sekarang kita kembali ke soal orang Banten, saudara. Jadi sudah tradisi yang ditaati oleh orang-orang Banten, mau ulamanya, mau jawaranya, mau rakyatnya. Pokoknya kalau bulan Ramadan masuk, jangan dagang di siang hari. Maksudnya dagang makanan dan minuman. Nah, tahu-tahu kemarin ada sebuah warung buka. Saudara, begitu buka, didatangi oleh Satpol PP. Ditunjukkan keputusan wali kota Serangnya, saudara. Nah, supaya warung itu tutup. Selesai tutup, nggak ada masalah. Tahu-tahu datang rombongan wartawan dari Jakarta, saudara. Termasuk yang dari Kompas, saudara, dan kawan-kawan media-media lain, termasuk Metro Mini. Oh, rame-rame meliput, saudara, meliput, didramatisir. Bahkan, saudara, dengan sangat memalukannya, dia bayar itu Ibu Saini, saudara, diminta untuk nangis, guling-gulingan di tanah, mereka shoot, saudara. Terus mereka sebarluaskan itu berita. Ini akibat bulan puasa intoleran, Ramadan intoleran. Saudara, Ibu Saini disuruh guling-gulingan, saudara. Dari mana kita tahu? Karena kita juga setelah itu kirim wartawan menemui Ibu Saini, saudara. Kita bawa tokoh-tokoh masyarakatnya, nemui Ibu Saini. Apa betul kau dipukuli sama Satpol PP? Apa betul kau dimiskinkan oleh Pemkot daripada Serang? Kenapa kau nangis teguling-guling? Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Untuk memahami ayat ini, jangan hanya mengambil penggalan akhir, jangan hanya mengambil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti sirna, sehingga dijadikan alasan oleh sementara orang untuk tidak bangkit berjuang melawan kebatilan, sudah. Bacalah secara utuh. Allah menyatakan waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Datang yang hak, sirna yang batil. Artinya kelenyapan kebatilan, sirnanya kebatilan, lenyapnya kebatilan, hilangnya kebatilan, diikat, disyaratkan dengan datangnya yang hak, saudara. Jadi kalau yang hak tidak pernah disuarakan, yang hak tidak pernah ditegakkan, yang hak tidak pernah diperjuangkan, yang hak tidak pernah dilaksanakan, mimpi di siang bolong. Kalau yang batil akan sirna dari depan kita, saudara. Kalau kita ingin kebatilan sirna, yang hak harus kita suarakan, yang hak harus kita tegakkan, yang hak harus kita laksanakan. Jangan mimpi duduk berpangku tangan di rumah, saudara. Jangan mimpi duduk berpangku tangan nggak mau berjuang, kemudian dia katakan yang batil akan sirna begitu saja. Omong kosong. Tatkala Namrud datang membawa yang batil,
Nabi Ibrahim gak duduk berpangku tangan di rumah. Padahal Nabi Ibrahim sendiri melawan Namrud yang punya kekuatan, saudara. Tatkala Fir'aun membawa kebatilan, Nabi Musa tidak duduk berpangku tangan di rumah. Bahkan sampai Nabi Musa dan pengikutnya dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Fir'aun. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy. Tatkala datang membawa kebatilan, Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya duduk di rumah. Oh, ada yang mengatakan, Habib, kami sibuk dengan sholat malam, tidak punya waktu perang melawan kebatilan. Pertanyaan saya, apakah sholat malamnya lebih hebat dari sholat malam Nabi? Habib, kami sibuk dengan puasa setiap hari, sehingga kami tidak punya waktu untuk turun ke jalan perang melawan kebatilan. Saya mau tanya, apa puasanya lebih bagus dari puasanya Nabi? Habib, kami sibuk dengan zikir, dengan wirid, dengan hizib. Kami nggak punya waktu untuk menyuarakan melawan kebatilan. Apakah zikirnya lebih banyak dari zikirnya Nabi? Apakah wiridnya lebih hebat dari wiridnya Nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Ini kita mau diadu domba. Habib sama Habib mau diadu domba, kiai sama kiai mau diadu domba, termasuk NU dengan FPI sekalipun mau diadu domba, saudara. Ada tidak yang begitu? Kurang ajar tidak? Enggak boleh kita diadu domba lagi. Kiai dan habaib harus bersatu. NU dan FPI wajib untuk bersatu. Bahkan FPI itu orang lain. FPI itu anaknya NU, cuma agak bandel dikit. Itu doang, saudara. Tahlilnya sama, betul, betul. NU tahlil, FPI tahlil. NU ziarah kubur, ya. FPI paling bawah, ya. Kenapa gitu? Ustaz Habib, selamat Natal ya. Langsung aja sampaikan, maaf, saya ini orang Islam nggak boleh ikut merayakan Natal. Kalian silahkan merayakan Natal, silahkan bahagia, silahkan senang-senang, tapi jangan ajak umat Islam untuk merayakan Natal. Betul? Kalau ini kita jelaskan, orang Kristen yang nggak tahu jadi tahu, saudara. Jangan dikit-dikit merasa nggak enak, dikit-dikit merasa nggak enak. Nggak ada, kasih tahu aja, saudara. Nah, kalau udah dikasih tahu juga masih bandel, saudara, hus, kata bakar, pikir jagung. Saudara, kalau masih dia tanya kenapa sih nggak boleh, saudara sampaikan aja, itu kan ritual agama Anda, lakum dinukum. Nggak ngerti juga. Nah, kasih tahu juga, itu kan Natal itu kan dalam terminologi artinya kan hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau Anda mengucapkan selamat Natal kepada saya, berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu yang saya tidak boleh jawab. Nggak boleh saya benarkan akidah tersebut, karena bagi kami Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, utusan Allah, bukan anak Tuhan. Betul? Betul? Masih bandel juga. Hus. Temen bakar-bakar aja. Kalau masih bandel juga, tetap ngotot. Habib, selamat Natal. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Begitu jawabnya. Setuju? Setuju? Loh, kenapa dijawab begitu? Kan dia mengatakan, Habib selamat Natal, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Joy, itu dong, setuju gak? Setuju gak? Ya, ada
yang protes, Habib jangan begitu. Nanti ini kan mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Ada kebun. Ada lagi ngomong Habib jangan begitu. Nanti mereka tersinggung. Anjing pasir. Jawab jangan. Mestinya yang tersinggung tuh saya, bukan dia. Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung dong. Untung gue gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Kurang aja lo, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Gara-gara paham nggak? Ayo umat Islam boleh ikut Natal nggak? Boleh ikut Natal nggak? Tapi kita juga nggak boleh ganggu mereka Natal, betul? Boleh ganggu mereka Natal? Boleh teror mereka Natal? Boleh ancam mereka Natal? Nggak boleh. Jangan teror, jangan ancam, jangan ganggu. Tapi ingat, tidak boleh kita ikut mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut merayakan dengan mereka di gereja. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Setelah saya sampaikan begini, kira-kira semua jelas tidak? Paham tidak? Siap bangkit? Siap melawan media-media musuh Islam? Betul? Nah karena itu saudara doakan. Kami dari FPI sedang merintis untuk membangun kekuatan media. Kami akan membangun aplikasi FPI yang serbaguna, yang bisa digunakan laptop bagi mereka yang biasa mengakses internet. Tolong aktifkan diri Anda untuk membela Islam. Kalau Anda dapatkan akun-akun saudara yang menghantam Islam, Anda buat akun yang banyak yang membela Islam, yang memenangkan Islam. Anda hantam akun mana saja yang coba-coba merendahkan Islam, saudara. Jadi jangan diam. Jangan orang kafirnya pada bikin satu orang 100 akun, satu orang 500 akun. Sementara orang Islam satu akun pun nggak punya, saudara. Ini perang opini, ini perang medsos, ini perang IT, saudara. Kita sudah masuk ke zaman digital. Ini perang gak sembarangan, saudara. Maka itu, anak-anak muda yang biasa mengakses internet, lantangkan suaramu untuk bela Islam. Lantangkan suaramu di dunia medsos untuk bela Allah, bela Rasul, bela kepentingan umat Islam. Jangan biarkan orang-orang kafir menghancurkan kita dalam. Kalau Anda ingin ikut bergabung, silakan bergabung. Kalau Anda tidak mau bergabung, silakan dukung kami dari belakang. Kalau Anda tidak mau dukung kami dari belakang, tidak apa-apa. Tapi tolong doakan kami. Doakan agar kami diberikan kesabaran dan ketenangan. Kalau Anda tidak mau doakan kami, tidak apa-apa. Tutup mulut, jangan bawahnya komentar. Tutup mulut, jangan sudah dukung tidak, ikut tidak, bela tidak.